Deng 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 deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa sekalian, kita sering mendengar bahwa orang Jepang itu adalah pekerja keras, disiplinnya tinggi, dan pertanggungjawabannya terhadap sesuatu itu begitu besar, terhadap tugas yang dibebankan kepadanya begitu besar. Inilah nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari orang-orang Jepang. Pada tahun 1993, Bapak Anies Rashid Baswedan pernah mendapat beasiswa untuk belajar di Jepang pada tahun 1993. Ketika itu beliau memasuki tahun ketiga menjadi mahasiswa di UGM. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pengalaman Bapak Anies Rashid Baswedan ketika beliau berada di Jepang sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintahan Jepang, bukan dari pemerintahan Jepang, mungkin kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui sayembara yang diadakan, dan Bapak Anies Rashid Baswedan salah satunya adalah terpilih sebagai peserta yang tulisannya mendapatkan beasiswa tersebut sebagai pemenang dari lomba untuk menerima beasiswa tersebut. Ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa pengalaman Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita akan dengarkan penjelasan bagaimana ketika Bapak Anies Rashid Baswedan ketika menjadi mahasiswa, terutama ketika mendapat beasiswa dari mendapat beasiswa belajar di negara Jepang, di negara Sakura, di negara matahari terbit ini, dan kita dengarkan dengan seksama. Semoga ada manfaatnya. Ibrahnya adalah kita bisa meniru kedisiplinan, tanggung jawab, serta pelayanan daripada orang-orang Jepang yang begitu hebat dan luar biasa. Oke, selamat menikmati dengan seksama. Fuji. Saya belum pernah. Masa belum 10 pernah tahun di Jepang belum pernah naik Fuji. Masa belum pernah? Belum pernah. Cuma naik Gunung Nagano dulu. Ini ada ceritanya nih naik Fuji nih. Jadi, nah itu dengan saya berhemat, tidak menghabiskan uang untuk konsumsi yang sehari-hari. Dengan teman-teman waktu itu kira-kira ber-25 gitu. Kita berangkat ke Fuji dari Kawasaki. Naik kereta, kemudian sampai ke sana. Sampai di Fuji, mulailah pendakian itu dilakukan. Kita berangkat naik ke atas itu mungkin sesudah sekitar jam 8, jam 9 malam. Mulai naik ke atas. Nah, di perjalanan itu ditawarin mau beli tongkat nggak itu. Tongkat itu dipakai untuk naik ke atas, sama setiap pos nanti distempel pakai besi panas, sehingga nanti ada buktinya di tongkat itu sudah sampai ke pos berapa. Ada anunya, checkpointnya. Ya, checkpointnya itu. Jadi bukti sampai ke puncak ya kalau udah di Stempel. Tapi waktu itu belum ada. Kalau sekarang kan di sana udah ada fasilitas macam-macam ya katanya. Bisa naik bis. Kalau dulu ya jalan kaki, nggak ada jalan lain kecuali ya jalan kaki kalau mau sampai ke puncak. Wah, itu masya Allah, saya bilang ini ya, saya ini suka naik gunungnya di Indonesia, nggak kebayang naik gunung di tempat subtropis. Kita pakai jaket biasa. Musim panas pun dingin loh di atas tuh. Masya Allah, dingin yang nggak kira-kira. Jaketnya biasa, jaket Indonesia nih. Terus nggak pakai ikat yang, pokoknya tidak pakai perlengkapan yang sesungguhnya diperlukan untuk naik gunung. Itu jam 2, jam 3 pagi sudah luar biasa dingin yang ekstrim.
kedinginan yang luar biasa di atas perjalanan itu. Nah, dari kami yang ber-25 itu, yang sampai ke pos terakhir itu tinggal 5. Tinggal 5 orang. Saya satu dari 5. Ngalah. Udah pada berhenti. Kelelahan atau kedinginan. Dingin ekstrim. Nah, saya juga sebetulnya mengalami dua-duanya, mengalami kelelahan dan kedinginan. Tapi bayangan saya gini, ini kalau saya nggak sampai ke puncak, saya malu sama diri saya sendiri. Nyesel saya selama-lamanya. Seumur-umur saya akan menyesal, dan saya tidak tahu lagi kapan lagi saya dapat kesempatan untuk naik di gunung. Jadi paksa, pokoknya harus sampai ke puncak. Akhirnya kami sampai di puncak itu kira-kira mungkin jam 4 pagi. Masya Allah, dingin yang ekstrim. Itu kami semua hanya jongkok, diam, tidak ada yang ngomong sama sekali. Itu kami semua tidak ada yang ngomong. Semuanya hanya kedinginan dan hanya diam saja. Semua orang, ada mungkin sekitar 50-an orang tuh di pos terakhir itu, di puncak. Tidak ada satupun yang bicara. Kedinginan semua. Dan apalagi saya yang bajunya ala kadarnya. Bahkan senter, saya dikasih tahu kan, coba senter. Saya bawa senter dari hotel. Senternya hotel. Senternya hotel saya bawa. Jadi di hotel itu kalau di Jepang itu ada senter. Saya ambil. Nah, ternyata senter hotel itu kalau diambil nyala terus gitu. Jadi senter Ya, hotel itu betul. otomatis tuh. Mati. Kalau dicabut tuh Nyala dia. Jadi saya cari itu semacam karton itu untuk ganjel supaya Nggak keluar cahayanya. nggak keluar cahayanya. Nah, saya bawa itu sampai ke atas. Jadi bayangkan orang-orang Jepang tuh pakai lampu yang di sini, Iya, pakai jaket yang tebal, sepatu tebal, sepatunya sepatu khusus saya, sepatu lari, sepatu kets tuh. Saya pakai ke atas. Dah kan? Akhirnya, nah ini yang berubah apa? Begitu matahari terbit, waduh, itu semua berubah. Hilang lelah. Satu hilang lah, lalu langsung jadi hangat, kena sinar matahari jadi hangat, dan pemandangannya, itu $1 million view katanya. Itu pemandangan yang nilainya udah $1 miliar tuh nilai pemandangannya. Wih, luar biasa indah. Harus Di nyoba, situ semua kedinginan, kelelahan itu lunas, selesai sudah. Dan di puncak itu kebahagiaan yang luar biasa, masya Allah. Dan saya nyempetin, pernah sholat subuh di puncak Fuji, kita ngerasain sholat subuh di puncak Fuji. Wih, top, nggak pernah loh. Gimana coba? Pokoknya arahnya mana, bismillah aja, mana pula kita punya kompas kan, belum ada begini. Pokoknya kita ancar-ancar kira-kira. Tapi itu pengalaman luar biasa. Dan sampai di puncak Fuji, itu es semua di situ. Padahal itu musim panas. Iya, betul. Summer tapi es dan dingin luar biasa. Yang sampai ke puncak itu saya, kemudian ada teman dari Australia, ada satu dari Thailand, sama satu lagi dari Singapura. Hanya 4 itu yang sampai di puncak sama-sama. Dah, selesai kan? Bersyukur kita. Saya tidak beli tongkat. Kenapa? Karena tongkatnya mahal harganya. Jadi bukti saya sampai ke puncak pakainya kertas. Jadi ada kertas yang setiap kali masuk satu pos Oh iya. terus itu sampai puncak terakhir itu dipakainya kertas. Teman saya yang lain karena dia punya duit, dia pakainya beli tongkat tuh. Beda kelasnya nih, yang pulang pakai tongkat sama yang saya pakainya kertas. Pokoknya saya paket hemat aja lah semuanya. Nah, ada kejadian menarik nih. Pulang dari sana turun ke bawah melelahkan. Lebih capek turun. Lebih melelahkan turun daripada naik. Kenapa? Karena turun tuh lihat ujungnya nggak sampai kita. Oke, pas lagi naik kan kita gelap nih, nggak naik. Dah sampai ke bawah, sudah lelah luar biasa, exhausted kita semua. Tingginya berapa ya Fuji dia? Boleh dicek? Sama kayak Rinjani dikit lah. Berapa? Coba dicek. 3.600. Gunung Fuji. Ya, ketinggiannya betul 3776. Oh, jadi 3.700 meter. Nah, Hampir 4 kilo. hampir 4.000. Turun bawah. Sampai di bawah kami kelelahan semua nih, berempat ini. Mau naik kereta udah lelahnya luar biasa. Jadi terus gimana nih? Ngecek kalau pakai taksi berapa harganya nih. Jadi panggil tukang taksi, dicek harganya. Terus gimana? Kita patungan gimana? Udah terlalu capek, udah patungan aja. Saya seumur di Jepang tuh nggak pernah naik taksi.
Itu pertama kali saya naik taksi. Itu pun karena patungan. Jadi berempat satu taksi. Masuk kita ke taksi, tidur. Itu tongkat taruh di belakang, tas taruh di bagasi, berangkat tidur sepanjangnya, udah kecapean kita. Sama supirnya begitu sampai tempat kita tinggal, turun, masuk, begitu masuk ke dalam, udah supirnya pulang. Pas sudah sampai, kita lagi duduk ngobrol, salah satu tuh bilang, Masya Allah, ketinggalan tongkatnya. Tongkatnya ketinggalan di dalam taksi. Karena kan naik taksi taruh di belakang tuh. Iya, lupa ya. Turun udah bangun tidur langsung turun. Waduh, itu kasihan betul teman saya itu. Dia udah beli itu udah naik puncak dan terus kan taksi bukan taksi lokal. Taksinya kan taksi dari kota mana tuh, kota tempat. Taksinya kan taksi dari tempat Gunung Fuji. Bukan taksi setempat. Nggak tahu taksinya apa, nomor telepon nggak ada sama sekali. Kalau taksi lokal kita mesti cari nomornya. Iya, bisa balik barang. Wah, kita itu merasa, saya juga prihatin sama dia. Saya malah punya buktinya karena udah pakai kertas, nggak ketinggalan. Dia yang pakai tongkat, hilang tuh. Udah bukti. Waduh, saya juga ikut prihatin tuh dia, kasihan betul. Ya, dah 2 hari kemudian di lobi ada pengumuman besar. Barang siapa naik taksi tanggal sekian ketinggalan tongkat, harap temuin resepsionis. Masya Allah. Kaget. Tahu apa yang terjadi? Sama supir taksi itu, tongkat itu dikirim pakai pos ke tempat kita tinggal dan diberitahu bahwa saya mengantar tamu pada tanggal sekian dan tamunya ketinggalan tongkat di mobil saya. Tapi saya tidak tahu siapa tamunya, tapi tamunya datang ke tempat Anda. Coba dianterin. Dan kita tidak kenal siapa supir taksinya. Dan supir taksinya tidak kenal siapa kita. Ngobrol juga yang nggak ada ngobrol, kita tidur kok. Terus diantar, terus dipasang di situ. Nah, yang bagian lobi di tempat kami tinggal ya cuman masang pengumuman aja. Siapa yang merasa kehilangan datang. Jadi kami semua itu datang dan kagum. Terus mau bilang terima kasih, terima kasih sama siapa? Balas budi yang buat siapa nanti? Itu langsung jadi topik pembicaraan semua peserta summer program. Kejujuran supir taksi yang mencerminkan integritas orang-orang Jepang. Wah, kita ini langsung pelajaran terpenting nih. Coba barang hilang ketemu. Yang sering terjadi barang ada hilang gitu. Sama kisahnya kayak saya kemarin waktu ke Nagano, mertua ngasih cucu anak saya itu boneka beruang karena bawain dari Ehime, dari mertua hadiah beruang. Jalan-jalan ke atas gunung sama di padang luas di atas. Naiknya lama, pakai mobil pun sejam tuh. Naik sejam lebih sampai puncak. Duduk pas sebentar pulang. Nah, boneka itu ada hamuk di sana di depan restoran di parkiran. Anak saya main sana, Yusuf ya duduk sama saya sana. Terus pulang, udah nggak ada ketinggalan nih, pulang kan turun dari hamuk kan ketutup tuh, nggak kelihatan gitu kan, kayak pulang. Sudah mau sampai bawah kan karena terus saya nurun kan, terus rem mobil itu panas, bau keluar asap kan, panik nih. Pas dicek lupa boneka kan. Wah, akhirnya minta balik istri. Pokoknya harus balik katanya. Pokoknya saya harus balik ambil boneka. Lihat rem kita sudah panas gini, keluar asap mobilnya. Ular asap gini, terus mau maghrib. Pokoknya saya mau balik. Dari sana jengkel terus istri. Pokoknya saya sama mertua harus pulang lah. Apalagi kita bawa anak. Udah saya ikhlasin kata mertua. Ya udah kita pulang aja. Dari sana jengkel istri. Nggak ngomong. Aduh gimana ini? Mau balik nggak berani. Jauh, saya di Kyoto, Nagano jauh kan. 4 jam naik mobil. Ya deh, ikhlasin dah. Jadikan pelajaran. Udah. Tapi dia murung aja terus. Sehari murung. Coba deh telepon
orang apa orang restoran sana, siapa tahu nemu, ditelepon, halo, saya ada ketinggalan boneka yang di Hamuk ya katanya. Langsung orang restorannya itu bilang, ke restoran sini, Hamuknya sono jauh, mungkin dia pas rapi-rapiin ya, ada ini yang warna abu kan, iya, gimana nih, saya kirimin atau bagaimana? Minta tolong dikirimin, nanti saya ganti semua, kata, bayar langsung, dipaketin bagus, di box pakai kardus ya, bubble wrap tuh, dikirimin ke rumah. Senang banget itu, dari ceria langsung Ya. istri. Ya Allah, Itu pelajaran penting sekali di Jepang, luar biasa, ya kan? iya, Dia apa yang menarik itu? Dia tahu mana miliknya dan mana bukan miliknya. Itu pelajaran dasar sekali. Ini miliknya Dian, ini miliknya Anis. Udah tahu kita. Udah tahu. Kadang-kadang kita kepengen juga nih ambil nih punya Dian. Enggak boleh. Bener nggak Dian? Itu saya rasa kejadian yang dialamin, saya alami juga cerminan. Dan saya beberapa kali mengalami situasi orang di Jepang ini memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi. betul sekali. Saya pernah mau pergi ke sebuah tempat, bawa alamat, ya waktu itu kan namanya masih pakai alamat tulis tangan ya. Terus datang tanya orang, tahu nggak jalan ini di mana? Apa yang terjadi? Jangan sampai lokasi. Semua orang sampai lokasi, ya Allah. Jadi Betul. bukan kemudian dia beritahu jalannya ke sini, bukan. Ikut saya. Jadi mendadak masalah saya berubah jadi masalah dia. Lalu dia menyelesaikan masalah saya gitu. Kan saya tidak minta dia ngantar kan? Ya, betul. Saya hanya minta dia memberi informasi. Lalu yang terjadi adalah ikut saya diantar sampai ketemu rumahnya. Kemudian disampaikan ini sudah saya antar, selesai. Masya Allah. Jadi belajar di Jepang itu bukan soal di ruang kelasnya saja, Betul. tapi juga tentang kedisiplinan, ketepatan waktu, tanggung jawab, kemudian juga suasana kelompok yang terbangun. Dan saya merasa bersyukur betul pada masa itu masih kuliah, namanya dapat pengalaman pertukaran kegiatan seperti ini yang berkesan sampai sekarang saya bisa ceritakan semua detail. Hafal ya. Ya, bahkan ada satu satu situasi yang menurut saya unik. Kami itu di Indonesia ini punya pepatah sedia payung sebelum hujan. Betul kan? Betul. Saya perhatikan ada hari-hari di mana orang pada bawa payung. Rupanya ramalan cuacanya bilang akan hujan. Padahal masih cerah pagi. Masih cerah. Tapi hari itu udah pada payung. Karena ramalan cuacanya bilang akan hujan. Jadi terang orang pada bawa payung gitu. Jadi saya perhatikan kedisiplinan, keseriusan itu luar biasa. Di dalam keseharian juga begitu. Nah, ini yang kemudian bagian dari pelajaran lah yang saya dapat. Dia juga merasakan itu ya di sana. Aduh, saya tuh sampai sekarang masih menemukan hal-hal baru di Jepang. Hal-hal yang bikin saya dibilang shock culture gitu masih saya rasakan sampai saat ini. Apalagi di kehidupan bertetangga, disiplin yang diterapkan oleh istri saya tuh kadang banyak yang bilang, cara menikah dengan orang Jepang gimana sih? Nikahnya gampang, untuk mempertahankan mengikuti alur budaya di sana tuh berat banget. Dari bangun, buang sampah, cuci tangan, pakaian, semua itu terstruktur, diatur ya, terjadwal. Makanya dia telepon kalau saya keluar, pulang jam berapa. Kalau saya kan suka ngira-ngira kita kan sekitar jam 8. Jangan bilang begitu, jam berapa kamu pulang, tentuin katanya. Loh, nanti saya bilang jam 8, tiba-tiba saya lewat, dong dikira saya bohong. Makanya kamu atur jadwalmu supaya nggak telat, katanya gitu. Terus, misal kamu kalau akan telat, kabari saya dulu, alasannya apa gitu. Kadang awal-awal kesel Pak, kesel banget. Ih kok gini, tapi lama-lama ya, karena istri membuktikan,
jam berapa sampai rumah? Sekitar jam 6. Bener, dia jam 6 kurang 2 menit udah di depan rumah. Dari tempat kerja dihitung dari naik bis, naik sepeda sampai depan rumah tuh pas jam segitu. Dan itu bukan cuma sekali, setiap hari dia seperti itu. Jadi ini kan bukan dia cuman ngenasehati, dia juga membuktikan bahwa dia bisa ya. Jadi saya mau mengelak nggak bisa ini. Konsisten akhirnya ikut seperti itu. Ya telat-telat dikit telepon, saya telat, oh iya jam berapa, jam ini, harus kita kasih tahu seperti itu. Buang sampah juga di rumah saya yang baru, buang sampah tuh terjadwal. Hari Rabu kardus, hari Jumat sampah basah, hari Sabtu kaleng, dan plastiknya beda. Itu harus setiap hari. Terus kardusnya harus kita lipat, kita lakban, kita masukin plastik, kita lipat lagi, terus kita antar ke tempat pengumpulan sana. Lewat jam 10, kan sebelum jam 10 tuh truk datang nih. Lewat jam 10 itu nggak diambil lama, anaknya udah dibiarin sampai seminggu kan, karena jadwal ngambil sampah itu kan hari Rabu doang. Sampai hari Rabu sampah kita masih di situ, yang kardus. Itu lihat tuh sampahmu masih tuh. Aduh, pokoknya jadi setiap hari saya tuh belajar. Ya. Seperti itu di Jepang, sugoi sekali. Luar biasa. Saya rasa salah satu kekuatan pendidikan di Jepang adalah membangun kebiasaan yang baik secara lengkap, dari mulai ketepatan waktu, kerja keras, kerja tuntas, kemudian kerja kelompok, itu semua tuh jadi kebiasaan. Apalagi cerita ya? Oh, saya pernah ngalamin situasi unik nih. Unik lagi ini, di Jepang lagi? Di Jepang. Jadi saya keluar asrama pagi-pagi, bukan tempat kami tinggal ya, keluar. Sampai ke stasiun, saya sepi. Saya memang sudah bawa payung karena sering hujan. Sampai di stasiun itu biasanya penuh orang. Saat itu sepi. Padahal hari kerja nih. Udah mulai hujan gitu. Terus naik kereta. Keretanya di atas di permukaan tuh. Jadi di sepanjang jalan itu hujan. Sampai tempat kita transit. Lalu pindah. Nah, pas lagi saya sampai ke Ichigaya, itu udah di subway itu, basement. Saya keluar dari kereta api bawah tanah, naik ke atas, angin thunder yang luar biasa keras. Rupanya ada typhoon. Ada berita. Nah itu beritanya bahasa Jepang, saya nggak ngerti. Jadi sudah ada pemberitahuan di mana-mana, nggak boleh keluar. Oke? Saya di kamar, TV juga ada itu, tapi bahasa Jepang semua. Nah, saya nggak paham TV-nya bahasa Jepang. Jadi saya berangkat lah, makanya stasiun sepi, di mana-mana sepi, toet gitu. Nadanya ada. Saya keluar, itu belum pernah saya menemukan angin yang sekencang itu, sampai payung saya itu terbalik. Jadi sering gitu. Payung itu buak gitu. Terbalik, rusak sudah payung itu. Basah kuyup, rusak. Rupanya typhoon sedang masuk ke Jepang hari itu. Semua sedang istirahat. Nah, kecuali nih mahasiswa satu ini yang tidak baca. Yang nggak baca, semangat banget berangkat ke kuliah. Sampai ke sana juga nggak banyak orang. Ada yang di kampus, tapi rata-rata hari itu orang memutuskan untuk tidak berangkat karena typhoon luar biasa besar. Jadi itu salah satu pengalaman ketika jalan ini sendirian, nggak lihat pengumum berita, nggak paham beritanya bahasa Jepang. Akhirnya ngalamin. Tapi saya merasakan betul pembelajarannya bukan hanya di kampusnya, tapi dengan masyarakatnya mengesankan sekali. Naruhodo ne. Sasuga desu. Deng 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 deng
deng deng deng deng deng deng deng deng deng